tadi ada beberapa ini convert file Zoom yang agak besar, jadi agak terlambat ini tadi Mas. Mungkin saya perkenalkan dulu Mas ya ke teman-teman sekalian. Mas Vero ini siapa gitu ya? Mas Vero nama lengkapnya adalah Mas Vero Veriska Ariananda, alumni UGM 2006, juga sempat mungkin udah pernah berpengalaman kerja di dunia internasional ya. Udah lebih dari 10 tahun kerja di Microsoft, terus juga sempat di IBM, juga jadi presidir ID Next Leader sama Dewan Pengawas Mata Garuda LPDP Mas ya. Tepuk tangan dong untuk pembicaraan. Mungkin Mas Vero bisa menyapa teman-teman dahulu Mas. Halo, assalamualaikum teman-teman BMKM UGM, salam kenal, senang banget bisa di sini. Saya dulu tuh UGM tuh udah lama banget, masuk tahun 2006, lulus tahun 2010, jadi udah berapa masuknya berarti udah 14 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Ya. Kalian mungkin masih SD mungkin ya. Iya masuk gitu. Mungkin lebih untuk spesifiknya dalam forum kali ini pembahasannya kita lebih merujuk ke manajemen organisasi. Sebagaimana mungkin aku kasih ini dulu Mas ya, mungkin pemaparan singkat yang nanti bisa langsung Mas Vero lanjutkan untuk materinya. Mungkin teman-teman BMKM UGM yang juga mungkin untuk teman-teman yang udah ikut di BMKM kabinet sebelumnya, juga mungkin untuk Mas Vero sendiri yang juga sedang kerja. Di 2020 ini kan kita sempat mengalami pandemi COVID Mas ya. Gimana kemudian dinamika dan budaya organisasi banyak mengalami perubahan, transisi dari yang sebelumnya orang saling bertemu secara fisikal ketemu, sekarang menjadi orang harus online, luring dan segala macam. Gimana kemudian sosok dalam pemimpin ini perlu hadir ke teman-teman organisasi, satu organisasi ataupun dalam satu budaya lingkungan kerja, karena mungkin pemimpin perlu menuntun menjadi navigator dan nahkoda dalam sebuah organisasi, yang gimana kemudian tantangannya menjadi sangat kompleks. Misalkan ada koordinasi jarak jauh, kemudian misalkan ketika kita lihat di Indonesia itu waktunya menjadi 3 bagian, orang jadi untuk mengambil waktu yang tepat juga susah. Juga kemudian gimana kesejahteraan staf yang menjadi salah satu tujuan sebuah organisasi pun juga susah dicapai gitu Mas. Karena mungkin orang hanya berkoordinasi secara online, virtual dan segala macam. Mungkin Mas Vero bisa nanti menjelaskan dan memberi sebuah insight yang sangat menginspiratif teman-teman, atau kemudian nanti bisa banyak dipelajari oleh teman-teman dan diterapkan di BMKM UGM tahun ini gitu. Mungkin itu sih Mas, sedikit pembukaan awalnya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan Mas, monggo. Oke. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya nanti akan ngasih paparan sedikit aja, tetapi kebanyakan mungkin kita bisa tanya jawab, diskusi, soalnya kangen banget ngobrol di depan alma mater saya, UGM, udah lama banget nggak ke kampus. Terakhir saya ke kampus itu kalau waktu ngisi itu udah tahun 2015, udah lama banget. Jadi udah berapa puluh purnama yang lalu. Jadi thank you Jaka ya namanya ya. Thank you Jaka udah membuka dengan baik. Dan mungkin sebelum kita masuk, gue mau cerita tentang satu hal yang mungkin paling berkesan tentang UGM ya. Dan mungkin kan teman-teman ini di sini masih sekolah, masih kuliah di UGM. Mungkin tahun berapa aja Kak? Tahun kedua, ketiga mungkin ya? Kalau saya sih udah tahun keempat ya Mas. Tahun keempat ya? Dari tahun keberapa nanti? Rencananya kuliah berapa tahun? Secepatnya sih Mas. Oh gitu ya? Iya, secepatnya. Biasanya aktivis itu tuh 7 tahun minimal. Nah, itu ada pembatasan Mas sekarang Mas 5 tahun. Gitu ya? Maksimal 7 tahun ya sekarang ya? Nggak seru berarti ya? Padahal dulu ngelesnya itu orang kalau lulusnya lama itu adalah karena
biar ilmunya masuk nyerap gitu. Padahal ya enggak juga, kebanyakan kegiatan mahasiswa soalnya. Oke, jadi gue mungkin satu hal ya sebelum aku masuk, nanti aku akan bicara tentang culture. Jadi memang kita sedang pandemi, memang kita sedang berada di masa yang menarik dan agak sulit ya, koordinasi dan segala macam. Cuma kalian semua orang pinter lah. Kalau misalnya aku ngomongin tentang bagaimana berkoordinasi secara daring, secara luring dan segala macam, you guys can figure it out, I believe. Tetapi aku mau ngomongin sesuatu adalah saya. Karena seberapapun kita pintarnya, kalau budaya kerja kita tidak terbentuk, kita nggak akan bisa kemana-mana. Jadi saya ini di UGM masuk 2006, keluar 2010. Ini tentang keunikan anak UGM kalau kita bandingkan dengan anak-anak lain, misalnya ITB, UI atau segala macam gitu lah dalam kancah nasional ataupun internasional. Satu hal yang kita harus pahami tentang kelebihan kita adalah tentang brand UGM itu sendiri gitu. Ini penting karena supaya kita tidak lupa pada kulitnya kita. Jangan sampai kita melihat orang lain kemudian kita amazed dengan mereka dan kita akhirnya mencoba menjadi mereka kayak gitu. Kita nggak usah menjadi mereka karena kita sudah unik sebagai UGM. Jadi stereotipnya kalau kita lihat ya, misalnya di kancah politika nasional, kita lihat presiden kita UGM, menteri kebanyakan dari UGM, wakil menteri mana yang UGM banyak juga, staf khusus banyak yang UGM. Baru bisa dibilang ITB itu second kayak gitu, coming second. Padahal kalau kalian punya teman-teman yang di ITB gitu ya, padahal mereka lebih bold gitu, mereka lebih percaya dirinya lebih tinggi ya kan, mereka kadang-kadang bisa menunjukkan bahwa mereka ini paham apa yang mereka kerjakan dan mereka cukup asertif, mereka cukup aktif dan mereka cukup vokal kayak gitu. Tapi kenapa sih kok UGM yang akhirnya banyak memegang posisi kunci di negeri ini? Satu hal adalah brand UGM adalah humble, humility-nya ada. Nah, ini harus kita pahami tentang kultur Indonesia. Indonesia itu bukan Amerika, ya kan? Saya memulai karir di Indonesia, di Microsoft di Indonesia, kemudian promosi ke Asia Pasifik, dan akhirnya pada tahun 2017 saya ikut tim global di Worldwide. Dari situ saya bisa melihat saya bekerja dengan orang Eropa, Amerika, kemudian Asia, dan juga ada Afrika dan segala macam. Tim saya ada yang dari Israel, ada yang dari Timur Tengah, Eropa dan segala macam. Di situ saya melihat keunikan Indonesia, gitu. Kalau kita bicara tentang kognitif ya, kemampuan otak, kemampuan kecerdasan, Indonesia nggak kalah. Jadi ini sih, Bu. Oh gitu ya? Daerah Pakem. Oh, Pakem. Oke, yang penting bukan Sarkem. Itu tempatnya Mas Jaka. Itu tempatnya Mas Jaka ya, teman-teman. Tempatnya Mas Jaka. Orangnya bagus. Pakem itu apa bukan rumah sakit jiwa toh? Bukan. Masih naik. Masih naik lagi. Oh iya udah. Jangan sampai keluar dari acara ini maksudnya Pakem yang rumah sakit jiwa. Gawat nanti. Bukan Mas, aman. Ya, aman ya. Nah, saya balik lagi bahwa kita harus paham identitas kita sebagai UGM itu kita orang-orang pintar yang humble, ya kan? Dan ternyata ketika kita bicara di global stage, ya kan, kebanyakan orang-orang yang naik di posisi elit pada hari ini, ya kan, itu kalau kita lihat di Google apa? India, di PepsiCo India. Jadi kepemimpinan sudah mulai Western style leadership ke Eastern style leadership. Itu penting. Nah, kenapa? Kepemimpinan ala Barat itu benar-benar pakai otak kanan, semua angka, nomor, dan juga hitung-hitungan saja. Sedangkan bicara Timur, kita lihat manusia ini sebagai manusia, orang yang punya keluarga, punya hati, ada satu yang ketika dunia itu mengarah ke sana, adat ketimuran itu akan, kalau kita bisa betul-betul menyadari posisi kita sebagai orang timur, adat ketimuran itu akan sangat dipakai dalam kancah global, maka orang-orang teman-teman di sini hari ini itu bisa punya potensi untuk memimpin baik itu di sektor privat atau sektor publik atau pemerintahan atau non-profit. Jadi saya mau bilang bahwa model kita kuat, ya kan? UGM identitasnya sudah kuat, orang-orang pintar yang humble mau mendengarkan,
bukan hanya cuma pintar ngomong segala macam, dan kedepannya tren di dunia ini yang dibutuhkan adalah seperti itu. Jadi aku mau bicara itu dulu. Dan hari ini topik saya adalah tentang culture, karena itu penting. No matter how smart you are, if you don't have the culture, nggak akan jalan kemana-mana organisasi ini. Ya. Oke, saya share screen saya dulu. Udah muncul Mas Jaka? Udah Mas. Udah ya. Siap. Jadi building, shaping, and building the culture kayak gitu. Jadi kenapa itu penting? Jadi pertama saya mau cerita tentang bagaimana Microsoft dimulai gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang mungkin sempat paham sejarahnya Microsoft dari awal berdiri di tahun 1975. Pendirinya itu cuma orang-orang ini, ya orang berapa nih? Orang 11 kalau nggak salah. Jadi Bill Gates itu yang kiri bawah, itu yang pakai baju kemeja biru. Terus Paul Allen itu yang kanan bawah, itu yang jenggotnya panjang banget itu. Dan kemudian sisanya lain adalah karyawan-karyawan awal Microsoft. Nah, satu hal yang kita harus pelajari. Kalau kita lihat Microsoft saat ini adalah perusahaan yang besar sekali. Revenue-nya atau pendapatannya sudah ratusan miliar dolar. Tetapi kalau kita moving backward di tahun 75, mereka nggak akan sadar bahwa apa yang mereka bangun bisa sebesar ini. Orang-orang yang ikut Microsoft, orang-orang yang ikut Bill Gates pada awalnya itu cuma percaya sama Bill Gates-nya aja, percaya sama visinya aja. Mereka nggak tahu ini perusahaan bakal jadi gede, mereka nggak tahu ini bakal sukses dan segala macam. Mereka cuma percaya ada mimpi yang bersama, yang dibangun bersama. Jadi apa yang membuat kita mulai adalah mimpi. Artinya apa? Kalau kita bicara BMKM UGM, ini kan kabinetnya judulnya adalah kabinet arus balik. Apapun namanya, ada retorikanya, ada teksnya yang saya udah baca di TOR, fine. Tetapi mimpi kalian apa nih dalam 1 tahun ke depan? Dan kalau mimpinya itu membuat kalian kalau mimpi itu menurut kalian bisa di-achieve atau bisa dicapai, artinya mimpi kalian kurang gede. Tapi kalau mimpi kalian bikin kalian bilang, emang kita bisa ya kayak gitu ya? Emang kita bisa kayak gini? Itu artinya mimpi cukup gede. Jadi, sebagai BMKM UGM, mimpi kalian harus besar dan tanyakan, bisa nggak kita capai? Kalau kalian nggak bisa, merasa tidak bisa mencapainya, artinya mimpi itu cukup gede dan itu yang harus kita jalani. Seperti itu. Sama, mimpinya apa nanti kalau lulus? Jangan cuma lulus terus jadi jadi karyawan, fine, bagus. Tapi kalau bisa jadi pemilik perusahaan yang besar, yang bisa mempekerjakan puluhan ribu orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi harus cukup besar. Nah, jadi Microsoft awalnya yang dibuat pertama kali adalah bahasa pemrograman yang namanya ada teman-teman ada yang pernah dengar, ada yang nggak pernah dengar. Jadi bahasa pemrograman untuk membuat software lagi. Nah, satu hal yang dipelajari adalah Microsoft, ya kan? Tapi kita tidak memulainya sebagai pembuat Windows dan Office. Kita memulai pemrogram. Artinya apa? Teruslah berubah. Nggak masalah kalau kalian itu suatu saat harus berubah. Identitas kalian completely different dengan identitas kalian di awal. Karena apa? Satu hal yang harus kita ingat bahwa kalau di teknologi industri ada quote seperti ini. Our industry does not respect tradition, it respect innovation. Kita tidak menghargai tradisi, tetapi kita menghargai inovasi. Itu kalau di ranah saya ya, teknologi ya. Artinya apa? Bukan kita loh yang nentuin kemana dunia mengarah, tetapi kita lihat dunia ini mengarah kemana, kita menyesuaikan. Setiap manusia ada zamannya. Ingat, setiap manusia ada zaman, dan setiap zaman ada manusianya. Ini saya melihat pola yang menarik. Karena kenapa? Kalian kan ini tahun 2020. Ini rata-rata tahun keberapa Mas Jaka yang audiensnya ini? Tahun kedua, ke-1? Ada yang macam-macam Mas. Ada yang di tahun ketiga, ada yang di tahun kedua juga. Oke. Let's say tahun ketiga, tahun kedua. Artinya apa? 2023, 2024 kalian lulus gitu ya. 2024 gitu. Setiap zaman itu ada emosi zamannya, teman-teman. Ya kan? Emosi zamannya. Emosi zaman maksudnya apa? Dulu ketika kemerdekaan 45, emosi zamannya apa? Yuk kita bersatu, kita menghajar musuh yang sama. Siapa? Belanda. Emosi zamannya gitu. Yuk bersatu, berantem, ngurusin nih Belanda satu biar mereka pergi. Emosi zamannya itu. Artinya, kalau kalian mau berhasil dan membangun ketokohan kalian di zaman seperti itu, ya kalian harus menjadi sosok yang bisa mempersatukan, muncul, dan berada di garis depan. Seperti itu. Kemudian, masa Orde Baru. Emosi zamannya apa? Tertekan, ya kan? Tertekan, kebebasan ditekan. Artinya apa?
ketika orang ditekan, orang itu makin ditekan kan pengen keluar gitu kan. Ketika kalian dikurung di satu rumah, satu ruangan, satu kamar, emosi kalian apa? Kalian pengen ngedobrak pintu. Artinya ketika kita misalnya berada di zaman yang seperti itu, peran yang harus kalian mainkan adalah orang yang membebaskan orang untuk bisa beropini. Mungkin resikonya adalah ditangkap, tapi ya itu resiko gitu. Kemudian zaman reformasi, emosinya apa? Orang lagi euforia nih, lagi bebas. Orang kalau bebas, liar kan? Liar akhirnya apa? Namanya society, namanya masyarakat itu pasti membalance. Ketika orang terlalu liar, orang terlalu bebas, emosi zamannya apa? Orang ingin diregulasi. Artinya kalian harus muncul sebagai orang yang bisa menciptakan keteraturan. Nah, sekarang kita lihat zamannya apa? Tahun 2020 kita mengalami pandemi gitu ya. Tahun 2020 kita mengalami pandemi, banyak di PHK, sekitar 10 juta orang, kayak gitu. Terus kemudian, apa namanya, masa depannya tidak pasti, kita nggak tahu besok makan apa, UMKM pada tutup, dan segala macam. Emosi zamannya apa? Lapar, butuh kepastian, butuh, apa namanya, butuh kepastian besok bakal ngapain. Artinya kalau kalian mau menjadi tokoh di zaman seperti ini, kan harus muncul, memberikan suatu terobosan, hey, you know what? I have a plan to make your life more predictable. Jadi setiap zaman ada masanya dan kalian sesuaikan diri dengan zaman itu. Artinya apa? Microsoft melakukan itu dan akhirnya sejak tahun 75 sampai sekarang pendapatannya kita dalam 1 tahun itu 110 miliar dolar. Karyawan kita ada 115.000 orang beroperasi di 120 negara. Pertanyaannya, kenapa? Kok bisa? Satu adalah perubahan itu mulai dari atas. Suka tidak suka perubahan mulai dari atas. Microsoft dalam waktu 40 tahun berdiri itu baru ganti CEO 3 kali. Baru ganti presidir 3 kali. Untuk ukuran perusahaan teknologi yang sudah berdiri 40 tahun itu sedikit loh. Kebanyakan mereka udah ganti 10 kali, 15 kali, 7 kali dan seterusnya. Ini baru 3 kali. CEO pertama Bill Gates. Kita tahu siapa Bill Gates gitu. Bill Gates tahun 2008 dia turun untuk fokus ke charity atau ke amal, digantikan oleh Steve Ballmer, orang yang pakai kemeja biru itu sebelah paling kanan. Steve Ballmer itu adalah orang sales. Karena kenapa dibutuhkan orang sales pada zaman itu? Karena pada zaman itu tahun 2008 sampai ke depannya itu adalah masa-masa yang ekonomi lagi bagus-bagusnya di tahun 2000-an. Artinya ya Microsoft harus grow, harus banyak jualan. Akhirnya CEO-nya atau presidennya ya orang jualan. Tetapi tahun 2013 inovasi sudah mulai disruptif, udah mulai muncul Apple, udah mulai settle, kemudian Android sudah mulai naik, kemudian Google sudah mulai berjaya dan seterusnya. Inovasi sudah dibutuhkan, sedangkan namanya orang sales itu kan jualan terus. Kadang inovasinya kurang dan dirasa pada zaman itu sebetulnya pendapatan Microsoft uangnya itu banyak banget kayak gitu. Tetapi kita ngelihat bahwa wah, kompetitor kita lebih inovatif dari kita. Kita harus berganti, Steve Ballmer diganti dengan yang tengah ini Satya Nadella. Fokusnya adalah kembali ke inovasi. Artinya apa? Jangan pernah ragu untuk mengganti atau untuk berubah dari sisi pimpinan dan dari sisi komposisi tim dan sesuaikan dengan zaman dan kebutuhannya. It's not about you. It's about the organization. It's about the time where we are right now. Oke? Okay? Nah, ketika diganti dengan Satya Nadella, satu hal yang diperbaiki nomor satu adalah culture. Karena kalau kata Peter Drucker, yaitu adalah seorang ahli manajemen dari Amerika, mengatakan culture is strategy for breakfast. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seberapa pinternya kita diisi orang-orang dengan otak yang brilian. Ini kan bisa masuk UGM, ini kan berarti kan udah pilihan gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya suatu kultur yang membuat kita bekerja bersama, yang ada adalah ya kita akan terpecah-pecah gitu. Kita akan bersaing di dalam, padahal musuh kita bukan sebelah kanan kiri kita loh. Musuh kita atau lawan kita adalah ketidakadilan yang ada di luar sana, ya kan? Kondisi dunia ini yang tidak adil, kelaparan, kemiskinan itu lawan kita. Artinya apa? Kitanya harus bersatu, kulturnya harus dibentuk. Nah, ada suatu mindset atau ada suatu pola pikir yang namanya adalah growth mindset. Nah, kenapa growth mindset ini penting? Karena gini, kita semua saya yakin yang ada di ruangan ini yang ada di Pakem ini atau dimanapun berada, ini pasti orang-orang pintar. Tahu nggak problemnya dari orang pintar apa? Orang pintar itu problemnya adalah kadang susah dengerin, ngerasa harus paling ngerti, di satu ruangan ngerasa dia harus punya jawaban atas semua pertanyaan, ngerasa dia harus yang paling nomor satu, dan seterusnya.
Itu bagus di satu sisi, tetapi di banyak sisi sudah tidak relevan lagi. Karena kenapa? Karena yang namanya perubahan itu kan cepat. Manusia itu bukan lagi menjadi orang yang terpintar dituntutnya, tetapi menjadi spons. Orang yang bisa menyerap perubahan sebanyak-banyaknya, menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, dan kemudian akhirnya bisa menghasilkan suatu inovasi yang lebih baik dari hari ke hari. Adalah rasa bahwa kita adalah seorang pembelajar. Kita orang paling bodoh di satu ruangan. Itu yang pertama harus ditanamkan. Kalau kita sudah menanamkan bahwa kita orang paling bodoh, kita akan mau belajar dan mendengar sama. Yang kedua adalah karena kita merasa orang paling bodoh, nothing tulus. Ya kan? Nothing tulus. Kalau udah ngerasa pinter, ranking 1 terus dari mulai SD sampai SMP, SMA, terus kemudian mau ikut satu lomba misalnya, pasti kalian malu dong kalau kalah, ya kan? Akhirnya kalian takut salah, takut kalah, takut jelek, dan segala macam. Segala ketakutan itu sebetulnya itu counterproduktif, nggak berguna untuk kalian. Coba aja kayak gitu. Karena kalau kalian ngerasa orang pintar, kalian pasti akan takut sama resiko. Tetapi kalau namanya kalian udah ngerasa kosong, orang bodoh, dan mau belajar, udahlah, kita coba semuanya. Lomba ini kita ikutin, kompetisi ini kita ikutin, kegiatan ini kita ikutin, resiko kita ambil. Ketika kita gagal, nggak ada yang namanya kegagalan, yang ada adalah pembelajaran. Itu yang penting. Dan yang paling penting terakhir adalah give and get feedback. Selalu nanya ke orang lain, menurut kamu, aku bisa lebih baik lagi kalau gimana ya? Menurut kamu, aku harus perbaikin di area mana ya? Seperti itu. Jadi secara proaktif, nggak nunggu orang ngasih tahu dan ngomongin kita di belakang, tetapi secara proaktif, kita nanya, saya gimana caranya bisa belajar? Saya gimana caranya bisa lebih baik? Itulah growth mindset. Yang paling penting adalah kita bukan jenius. Oke. Nah, Indonesia diisi banyak sekali orang pintar. Secara otak kita pintar sekali. Tetapi kalau kita lihat, kenapa negara kita gitu-gitu aja? Karena di Indonesia, baik di level teratas pemerintahan sampai level terbawah, ada penyakit yang sangat akut yang disebut dengan ego sektoral. Semua pingin gerak sendiri, semua pingin bikin bendera sendiri. Coba kalian lihat, semua organisasi besar selalu pernah mengalami apa? Dualisme kan? KNPI mengalami dualisme, ya kan? GMNI mengalami dualisme, HMI sempat mengalami dualisme. Kebanyakan orang, nanti kalian sering mungkin akan menemui orang-orang membuat organisasi kepemudaan, kegiatan sosial, tapi kegiatan itu sebetulnya bertujuan tidak untuk merubah sesuatu, tetapi adalah untuk mengangkat bendera mereka dan golongan mereka sendiri. Akhirnya apa? Kalau itu dibiarkan, Indonesia ini bukan menjadi satu unit, tapi menjadi suatu island-island atau menjadi satu kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak bersatu. Air ketemu minyak, air ketemu minyak, air ketemu minyak. What's the point gitu kan? Negara kita nggak akan kemana-mana, teman-teman, kalau kayak gitu. Jadi, pertama yang kita tanamkan adalah kita semua ini bodoh deh. Kita semua ini bodoh, kita ini semua bodoh, saling bekerja satu sama lain, saling membantu satu sama lain. Itulah sebetulnya yang diinginkan oleh pendiri bangsa ini, founding father. Kalau kita bicara Pancasila atau gotong royong, simply itu nyambung semua dengan teori growth mindset atau apapun itu. Intinya adalah jangan ngerasa lu paling pintar, bergaulah, bersatulah, dan bekerja sama sehingga kita bisa menjadi satu unit. Karena kelebihan kita mungkin akan mengisi kekurangan orang lain. Kelebihan orang lain mengisi kekurangan kita. Itu harusnya diingat. Kemudian prinsip kedua adalah customer obsessed. Kalau di perusahaan, customer-nya ya pembeli. Tetapi kalau di BEM, customer kalian siapa? Siapa sih yang akan mendapatkan manfaat? Kalian ini tuh ada itu untuk siapa? Kalian coba dalami. BEM ini tuh ada tuh melayani siapa? Apakah melayani ketua BEM? Apakah melayani pemerintah? Apakah melayani kampus? Kalian ini melayani siapa? Siapa customer kalian? Itu harus kalian define, harus kalian cari. Kalau menurut saya ya, Badan Eksekutif Mahasiswa ini adalah harapan bagi rakyat. Kalian ini masa depannya Indonesia. Artinya customer kalian adalah ya rakyat Indonesia. Artinya apa? Kalian keluar sana, jangan kebanyakan di ruangan KM atau ruangan BEM. Kalian keluar, lihat realita masyarakat. Kalau ada orang lapar, gimana caranya mereka nggak lapar lagi ya? Kalau ada orang di PHK, gimana caranya orang bisa dapat kerjaan ya? Kalau ada lahan longsor, gimana caranya supaya nggak longsor lagi ya? Seperti itu. Customer obsessed. Customer obsessed artinya adalah tidak berpikir dari apa yang menurut kalian betul, tetapi berpikirlah dari apa yang orang lain butuhkan. Itu adalah customer obsessed. Berikutnya adalah
diverse and inclusive. Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Ada berbagai macam suku, ada berbagai macam agama, ras, dan bahasa. Tapi harus jadi satu. Dalam konteks korporat, ini gila loh. Founding father kita udah ngomongin Bhinneka Tunggal Ika sejak zaman kapan tahu. Di sini Microsoft menggunakan diverse and inclusion itu baru sekitar 2010-an. Baru ngomongin tentang diversity. Baru ngomongin gimana caranya Hispanic, Spanyol, kemudian orang kulit hitam bisa kerja bareng kulit putih. Come on, man. Indonesia udah ngomongin itu dari dulu. Gitu. Nah, maksudnya apa? Secara peradaban, pola pikir kita tuh udah maju. Kita tuh nggak masalah kok when it comes to mikir. Masalah kita tuh adalah ketika ngerjain dan eksekusi. Itu masalah kita. So, ketika kita bicara diversity and inclusion, prinsipnya adalah terima dulu perbedaan. Nggak semua orang harus sama kayak kalian. Kalian boleh Islam. Islam pun ada banyak. Ada yang Islam yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut, ada yang Allahu Akbar yang sampai telinga, ada yang cuma segini doang. It doesn't matter. Okay? It doesn't matter. Respect the other people's choice gitu. Selama dia tidak mengganggu kita, kita jangan ngeganggu dia, itulah kehidupan yang diinginkan semuanya. Gitu ya. Itulah kehidupan diinginkan. Jangan semua harus sama kayak gitu. Nah, pertama aware dulu, terima dulu perbedaan. Saya suka misalnya kemarin Pilpres, saya 01 yang itu 02, fine. Nggak masalah kayak gitu. Mau 01, 02, 03 nggak masalah. Ketika udah kepilih siapa, ya udah kita bersatu lagi, kerja lagi, nyari makan lagi, gitu kan. Kemudian acknowledging differences, nggak semuanya harus sama. Membangun tim, jangan orangnya berasal dari latar belakang yang sama. Ini penting loh. Karena kenapa? Jangan sampai misalnya Mas Jaka punya divisi atau punya departemen. Mas Jaka orang mana? Jawa. Jawa, Mas. Jawa. Jadi misal jangan di tim Jawa nanti itu akan memperkuat biasnya Mas Jaka. Orang Jawa itu kan pendem. Saya juga orang Jawa, gitu. Semua dipendem. Kalau Jaka orang Jawa, kabeh dipendem, gimana coba? Harus ada orang Manadonya, harus ada orang etnis Chinese-nya, harus gabung jadi satu. Karena kenapa? Supaya Mas Jaka dan timnya bisa melihat sudut pandang dan cara pikir yang berbeda gitu. Kita jadi nggak picik hanya melihat itu aja adalah standar yang betul begitu. Jadi cara paling sederhana adalah pastikan di level unit terkecil itu tim kita itu diverse dan mewakili keindonesiaan. Oke, tidak hanya urusan ras, tetapi juga agama, kemudian yang lainnya. Karena ketika kita menciptakan kebijakan, BEM ini adalah miniatur Indonesia loh. Artinya apa? Ketika kita menciptakan kebijakan di dalam BEM, bukan hanya kebijakan ini untuk Jawa, si Padang, si Manado, si Ambon, atau siapapun. Ini untuk semuanya. Artinya kita harus mendengarkan semua pendapat. Dan terakhir adalah bertindak sebagai satu unit kesatuan. Dulu Microsoft itu sangat silo. Silo itu artinya apa? Ada tim A, tim B, tim C, dan itu nggak saling ngomong. Kadang-kadang si tim A ngelakuin sesuatu, si tim B ngelakuin hal yang sama, tapi nggak saling ngomong. Karena apa? Ada kompetisi internal. Ada kompetisi internal. Nah, yang ideal dari suatu organisasi adalah kita menjadi satu unit. Oke? Tidak ada kompetisi. Kalau misalnya divisinya Mas Jaka sama yang lain itu mengerjakan sesuatu, ngomong, saya mau bikin ini. Loh, kok ide kamu sama? Saya juga pengen bikin itu. Yuk, kita kolaborasi, join forces aja. Mentalnya begitu. Jangan, oh lu mau bikin itu. Gue udah bikin ini juga. Lu nggak usah deh, gue aja. Kayak gitu. Itu nggak kemana-mana ini, BEM. Gitu. Dan terakhir adalah, why we are here. Because we want to make a difference. Kita mau menciptakan perubahan. Saya kemarin diminta untuk bicara di TEDx UI. Topik saya adalah tentang purpose. Saya bicara begini, bahwa setiap orang punya purpose atau tujuan. Tetapi ada dua tipe tujuan. Tujuan hidup yang kecil dan tujuan hidup yang besar. Bedanya apa? Tujuan yang kecil adalah tujuan yang dilakukan untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingannya sendiri. Tetapi tujuan yang besar adalah tujuan yang membuat kehidupan dunia ini lebih baik dan manfaatnya itu long lasting dan bahkan transcend beyond death, melewati titik umur kematiannya kita. Artinya adalah kalau Mas Jaka umurnya ditakdirkan 90 tahun, apa yang Mas Jaka bangun itu berusia sampai 250 atau 300 tahun lagi masih berdiri. Kalau kita lihat Adam Smith, bapak dari kapitalisme,
meninggalnya kapan dia? Udah lama. Tapi kapitalisme masih kita lihat sampai sekarang. Stalin, kemudian orang-orang Rusia itu, mereka ngomongin tentang sosialisme, komunisme. Matinya kapan? Udah lama banget. Tapi komunisme masih ada di Cina dan di Rusia sekarang, seperti itu. Itulah sebenarnya purpose yang besar. Sesuatu pemikiran yang berhasil dilakukan dan impact-nya itu melewati masa hidupnya kita. Cari. Setiap orang beda-beda nantinya. Tetapi ketika semua orang menemukan hal yang sama dan kalian berhasil menyatukan itu dalam BEM, BEM ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa karena kalian ada di sini untuk menciptakan perubahan bagi rakyat Indonesia. Terakhir, ngomong itu nggak cukup. Indonesia tuh nggak kurang orang pintar ngomong kok. Coba lihat di TV One, ya kan? Dulu ada ILC. Kurang apa itu pintar semua ngomong kan? Tapi kok negara kita masalahnya adalah eksekusi. Itu masalahnya. Jadi making it real pertama harus dipahami dulu bahwa dulu kita top down. Staff bertemu atasan. Seorang staff tidak bisa bertemu ketua BEM misalnya. Kalau mau ketua BEM harus bersurat dulu. Tahu nggak? Itu udah lewat masanya. Sekarang bukan lagi mentalnya hierarki, tetapi mentalnya adalah network, berjejaring. Oke? Jadi harus dibikin suatu pemahaman bahwa seorang staf di BEM UGM itu bisa langsung ngomong sama ketua BEM. Jadi kita ini adalah flat organization. Memang secara pengambilan keputusan itu harus ada hierarkinya. Tetapi secara komunikasi, alur informasi tidak boleh difilter dari bawah ke atas. Tetapi alur informasi harus bebas mengalir dalam suatu organisasi. Kedua adalah jangan pernah berpikir mengontrol orang. Ingat, kalau kalian masih berpikir mengontrol orang dan kalian bisa mengontrol orang, artinya tim kalian ini bukan orang-orang pintar. Orang pintar nggak mau loh dikontrol. Tetapi orang pintar itu harus apa? Di-empower. Tanya, kamu maunya apa? Ya, aku tuh sukanya futsal misalnya. Oh, kamu suka futsal ya? Kenapa nggak kamu bikin turnamen futsal? Oh, ya benar juga ya. Dia suka futsal, empower dia buat bikin turnamen futsal. Ada orang suka robot, empower dia buat bikin klub robot. Ada orang suka berpikir kritis, empower dia buat nulis buku. Nggak usah dikontrol. Wah, gila, ini ada orang nih, pemikirannya bahaya nih. Wah, kita harus kontrol dia. Nggak bisa. Zaman sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Berikutnya adalah, berpikirlah berubah dari extrinsic reward menjadi intrinsic motivation. Maksudnya apa? Untuk membuat orang bekerja, zaman dulu berpikirnya kan stick and carrot. Kalau kamu kerja, saya kasih reward, hadiah. Kalau kamu nggak kerja, saya kasih hukuman. Ya kan? Tetapi ubahlah itu menjadi intrinsic motivation. Pahami, orang itu nyarinya apa sih? Apa yang dicari seseorang? Ketika kalian mengetahui titik motivasi seseorang, wah itu udah, you own that person. You already know that person itu mau diarahkan kemana. Manusia ini saya kasih tahu, motivasinya cuma 3. Kalau nggak uang, money, fame atau ketenaran, atau yang ketiga adalah power. Money, fame, or power. Udah itu doang. Coba saya tanya, kenapa si A mau masuk BEM? Oh iya, saya ingin belajar gini. Oh enggak, belajar itu caranya. Ujungnya mau ngapain lo? Ujungnya pasti ada gitu loh. Mendapatkan ilmu supaya apa? Oh, supaya saya bisa CV saya bagus. Kalau CV bagus emang kenapa? Kalau CV bagus saya bisa masuk tempat kerja yang bagus. Oh, motivasi dia duit. Oke? Jadi gali terus sampai titik ketemu mana? Money, fame, or power. Tapi kalau ada orang tujuannya sudah bukan money, fame, or power, itu orang yang udah levelnya tinggi itu. Mendekati kenabian lah istilahnya. Ya kan? Udah mendekati kenabian itu. Tapi jarang, bukan nabi ya, tapi mendekati kenabian. Dia udah memiliki titik spiritualisme lebih tinggi. Nah, tugas kita itu adalah untuk bertransformasi, bukan hanya mencari money, fame, or power, tetapi mencari sesuatu yang lebih tinggi. Apa itu? Hal-hal yang kita lakukan dan kita tidak butuh timbal balik. Timbal baliknya apa? Kepuasan bahwa dunia berubah menjadi lebih baik. Nah, itu sebenarnya tujuan tersulitnya. Terakhir adalah customer and partner. Udah, kita nggak usah ngelihat siapa si A, siapa si B, tetapi kita adalah satu komunitas yang sama. Terakhir, yang harus kita lakukan adalah perhatikan 4 hal ini untuk membuat itu menjadi satu sistem yang bekerja. Pertama, behavior. Ngomong itu nggak cukup. Ngomong tentang misalnya growth mindset. Ngomong, ayo kita jadi orang yang paling bodoh di ruangan. Tapi pimpinannya udah misalnya selalu sotoy, ngajarin bawahannya, nggak mau dengerin. Ya susah. Behavior ini nomor 1. Kenapa?
Karena ini itu adalah suri toladan. Bagi yang Muslim, kita tahu bahwa di Muslim ada nabi terakhir namanya Muhammad. Muhammad itu dibikin sama Tuhan itu untuk menjadi example gitu. Lu manusia, kalau lu mau ngelihat manusia yang benar kayak gimana, tuh lihat Muhammad kayak gitu. Bagi Kristen, bagi Nasrani, Jesus gitu kan. Kenapa? Tuhan tahu manusia itu nggak bisa dikasih PowerPoint. Manusia itu dikasihnya itu story. Karena dari story ada behavior, ada tingkah laku yang bisa kita contoh. Story nggak cukup, kitab suci nggak cukup. Nabi, Rasul, ada prophet, ada rabbi, segala macam. Behavior itu penting. Buat suatu sistem yang memungkinkan. Ini bisa berupa aturan, ADART, adalah komunikasi, jangan dibikin lagi atas ke bawah, tetapi harus dibikin flat. Dan ini harus siap loh. Karena kenapa? Ketika komunikasi flat, arus informasi akan banjir, dan orang semua punya mikrofon, semua orang bisa bicara. Pemimpin yang harus ada di masa atau organisasi seperti itu adalah pemimpin yang siap sama kritik. Kalau anti kritik susah. Berikutnya adalah simbol. Simbol ini bisa bisa diterapkan baik dalam seragam, baju, pemilihan atribut, atau bahkan misalnya bagaimana kita menghias BM-nya kita naruh mungkin quote-quote yang yang bijak dan segala macam. Simbol ini adalah pengingat bahwa inilah kultur kita. Dan terakhir storytelling. Storytelling kenapa ini penting? Setiap ada contoh yang baik, ceritakan. Setiap ada success story yang baik, selalu ceritakan, biarkan dunia tahu. Bukannya kita narsis atau ria, karena namanya story itu powerful. Untuk mengatakan bahwa BMKM sudah menciptakan impact, story-nya apa? Ketika banjir, kita kemana? Ketika ada gempa, kita kemana? Oh, kita nyumbang gini. Make sure dunia ini tahu. Kayak gitu. Bukan buat pamer, tapi adalah this is what we learn so far. Ini yang kita pelajari sejauh ini. Oke, Microsoft misalnya. Di Microsoft, dulu Microsoft sama Linux itu sangat berlawanan. Tetapi ketika kita berpikir growth mindset, ya musuh kita adalah teman kita, kayak gitu. Dan ini prinsip yang powerful. Kalau kita lihat, misalnya Soeharto, Soekarno, kita lihatnya pemimpin-pemimpin yang udah di kaliber itu, Habibie dan segala macam. Mereka sebenarnya sudah tidak melihat lagi musuh atau kawan atau apa. Mereka hanya melihat kapan saya merangkul, kapan saya menjauh, kapan saya hilangkan, dalam konteks adalah kita nggak berkomunikasi, dan kapan kita merapat. Jadi semua adalah partner. Dan terakhir adalah untuk para pemimpin, tugas pemimpin di era modern adalah melakukan 3 hal ini. Yang pertama, itu create clarity. Kita berada di dunia di mana informasi ini sangat liar sekali. Kita berada di dunia di mana hoax dengan fakta tidak bisa dibedakan. Tugas seorang pemimpin adalah berdiri di atas mimbar, bilang, dari semua isu yang beredar, itu tidak betul, ini yang betul. Create clarity. Kalau nggak seperti itu, kalau pemimpinnya tidak mengambil langkah, orang bingung. Seperti domba atau seperti ayam nggak punya induknya. Berikutnya adalah generate energy. Ya, generate energy artinya adalah namanya suatu masa, kadang energi level naik, kadang turun, pandemi bikin kita down dan segala macam. Pemimpin harus dilihat sebagai orang yang paling bersemangat. Ketika orang semua tidur, dia bangun. Akhirnya orang ikut bangun. Ketika semua orang suaranya pelan, dia tinggi, sehingga orang ikut tinggi. Pemimpin ini seperti dirijen. Kalau dirijennya udah loyo, pemain violinnya loyo, pemain bassnya loyo, pemain gitarnya loyo, gitu. Terakhir adalah deliver sukses. Tugas pemimpin itu nggak cuma ngomong, tetapi mengorkestrasi semuanya supaya kita menghasilkan keberhasilan-keberhasilan. Gitu. Jadi ada 10 hal yang kita pelajari tentang culture. Yang pertama itu kamu nggak bisa palsuin culture itu. Bisa kamu bikin ADART, kamu bikin rancangan kultur atau visi misi. Tapi kita lihat deh visi misinya BUMN, visi misinya PLN misalnya, menjadi perusahaan listrik kelas dunia. Oke, tapi berapa jam listrik mati misalnya di kota tempat kita berasal, ya kan? You can't fake it gitu. Kamu bisa bilang perusahaan kelas dunia, tapi orang bisa ngelihat, kagak kok kelas dunia, nggak kelas dunia kok, kayak gitu. Kedua, honor your past, define your future. Jangan kita menjadi orang yang arogan. Kebaruan itu keren, kebaruan itu penting. Tetapi yang namanya kebaruan itu tidak boleh menghilangkan semua hal-hal yang lama.
kita lihat nilai-nilai luhur apa yang harus kita pertahankan. Ingat, kita orang Timur. Kenapa saya memulai dengan mengingatkan bahwa kita ini UGM dan kita ini orang Timur? Karena kita dengan sifat-sifat itu kita punya keunikan di dunia ini. Jangan lupa keunikan itu. Jangan kita mencoba menjadi orang Amerika yang sangat arogan dan sangat outspoken tanpa melihat perasaan orang lain. Jangan menjadi seperti orang misalnya Jerman yang hitam dan putih. Okay? Have a purpose, different mission. Jadi kita hidup di dunia ini bukan untuk uang aja, bukan untuk fame aja, bukan untuk power aja. Memang itu adalah tujuan banyakan orang. Tetapi tugas kita adalah secepat mungkin, sesegera mungkin, lompat dari tujuan duniawi ke tujuan yang lebih tinggi. Yang menghasilkan kepuasan tanpa kita harus melihat atau menunggu balasan dari apa yang kita lakukan. Make it symbolic, big change small, make it who you are, communicate. Jangan pernah berhenti berkomunikasi, ya kan? Komunikasi itu kunci, karena kenapa? Kalau kita nggak berkomunikasi, orang akan berprasangka, waduh, ini apa yang terjadi nih? Dia nggak suka ya sama saya, nanti berprasangka, yang enggak. Ingat, kebanyakan prasangka itu adalah suatu dosa, kalau di Muslim bilang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, karena ketika kita berprasangka, kita tuh nebak. Coba kita ingat, kalau kita ujian waktu kalian masuk UGM deh, ada soal, tebak apa A, B, C, D, E kan pilihannya kan. Ada satu jawaban yang betul kan. Tapi kalian nggak ngerti jawabnya gimana. Kalian nebak. Artinya kemungkinan kalian salah gede banget. Karena kalian nggak punya ilmunya. Keep score, keep oars in the water. And terakhir, be humble and stay on the course. Rendah hati, mau dengerin, dan jangan panikan. Jangan gerusa-gerusuh. Nggak semua itu harus dilakukan sekarang. Kadang kita harus diam dulu, nyari informasi dulu, baru kita bertindak. Ketika informasi nggak lengkap, kita harus punya semacam sense kapan informasi itu cukup, sehingga kita bisa memutuskan sesuatu. Oke? Jadi semua ini adalah seni, bukan science. Dan namanya seni, it gets better with practice. Semakin kita berlatih, semakin kita mencoba, semakin lebih baik. Oke? Jadi itu dari saya. Terima kasih sudah mengundang saya. Mungkin saya kembalikan ke Mas Jaka untuk mungkin tanya jawab atau apapun yang akan kita lakukan setelah ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Vero, sangat luar biasa sekali ini tadi. Sangat menginspirasi bagi teman-teman semua, juga banyak pandangan-pandangan yang sebenarnya juga banyak banget bisa dipelajari dan diterapkan untuk teman-teman BMKM. Nah, mungkin ini tadi juga di forum teman-teman sangat antusias ini mendengarkan dengan konsentrasi ini. Mungkin sudah menunggu ini Mas Vero untuk yang mau bertanya ini teman-teman. Monggo silakan yang mau bertanya. Ayo, apa ini? Dan antusias semua ini siapa duluan ini yang nanya ini? Ayo, masa? Ayo, kepercayaan dirinya ini loh, dilatih bro. Ayo Mas Yuda, semangat ini tadi. Monggo, nggak apa-apa. Jadi itu kedengaran lihat kamera. Oh di sini ya. Oh baterainya ya. Kelihatan. Kelihatan lah. Ih mata gue biru cuy. Halo Mas Vero, selamat sore. Sore. Bagaimana kabarnya Mas Vero? Alhamdulillah baik. Gak ada pertanyaan soalnya. Sambil mikir. Sebelumnya terima kasih banget ya Mas Vero karena luar biasa banget materinya. Insight-insightnya sangat menggugah gitu ya. Membuka cakrawala pikiran kita gitu. Ini bahasanya bahasa aktivis banget nih. Intinya sama, diulang-ulang dengan bahasa yang meningkat gitu. Hafal gua.
Saya bingung mau nanya apa Mas karena materinya sangat luar biasa gitu. Iya. Ini kalau lagi debat TV One ini biasanya ya Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi mikir gitu kan. Ini ya apa namanya intronya dulu ya kan. Iya. Ada pertanyaan? Oh, Oh banyak. Oh ya, tadi Mas Yuja mungkin sedang berpikir dulu. Mohon maaf Mas Vero. Saking luar biasanya saya bingung. Nih Kak Kintan mau nanya. Kira lu ada cuy. Gak ada nunjuk-nunjuk. Halo Mas Vero, apa kabar? Baik. Ya sebelumnya sebenarnya kita pernah satu forum juga sebelumnya, cuman udah lama kayaknya udah lupa. Ini mau menyampaikan sebenarnya banyak nih Mas yang mau tanya kayaknya, cuman kayaknya malu. Belum ini kepercayaan dirinya belum terbangun. Kalau dari saya mungkin lebih ini Mas, di era sekarang kan lebih banyak dinamika yang kita hadapin ya Mas ya, dalam artian perihal manajemen organisasi sendiri secara teknis itu ketika kita dealing with personality gitu, ketika kita dealing with people dan setiap individu ini memiliki personality yang memang berbeda-beda. Dan ketika kita mau menginjeksikan suatu mungkin nilai ya yang memang ingin kita bawa sebagai suatu kultur yang akan kita terapkan, nah itu kadang mungkin itu sulit diterima atau mereka mungkin sulit beradaptasi dengan value yang seharusnya itu dipertahankan. Nah menurut Mas Vero itu seperti apa? Ini berarti yang sulit bertahan dengan value tersebut adalah internal kita sendiri ya? Betul Mas. Jadi dari segi adaptifnya kurang adaptif dan juga mungkin ya kita kan kebanyakan dari kita tidak banyak yang bisa memaksakan personality ya, karena itu kan sudah terbentuk dari mungkin genetik plus juga lingkungan yang menumbuhkan mereka seperti itu. Oke. Sebenarnya gini, kita bicara teori perubahan ya. Kalau teori perubahan sedikit teorinya dikit, ada namanya teori ADKAR, ADKAR. Perubahan akan terjadi ketika kita punya 5 hal itu. A yang pertama adalah awareness. Jangan kita menyuruh orang berubah, tetapi kita harus cari tahu dulu. Kenapa sih kita harus berubah? Kenapa sekarang? Kenapa perubahannya seperti ini? Gitu. Kita harus jelaskan A-nya apa. Dan itu harus sangat terkomunikasi dengan baik sehingga orang itu paham, oh saya harus kayak begini karena ini gitu, dan itu harus sangat personal. Artinya adalah awareness ini harus bisa relatable dan bisa dibayangkan oleh orang yang menjadi target dari perubahan itu. D itu desire. Desire ini kita harus bangun kemauan mereka untuk berubah. Tadi kan kenapa kita harus berubah, kita bikin dulu pemahamannya, habis itu dibikin mau artinya kita harus tunjukkan promise land-nya apa. Kalau dulu misalnya, kenapa Nabi Musa itu berhasil memindahkan Bani Israel dari Mesir ke Yerusalem? Karena dia mengatakan ada tanah yang dijanjikan di sana. Tanah itu adalah tanah yang subur, bla bli blu, sehingga orang bayangin, wah gila, kita mau ke sana. Sama Indonesia, Soekarno bilang kita akan menjadi negara yang merdeka, nggak akan ada lagi penjajahan. Wah, semua orang berangkat gitu kan. Ayo sikat, hajar bleh gitu. Terus habis itu intinya adalah pemimpin itu harus bisa menjual mimpi. Nah, desire itu adalah mimpi itu sendiri. Oke. Kemudian berikutnya adalah K, knowledge. Untuk menuju ke sana, tunjukin caranya gimana. Oke, nanti kita akan ini by tanggal segini, bulan ini. Jadi tunjukin roadmap-nya apa. Sehingga orang itu jelas, oh, saya mau berubah, saya ingin ke sana, dan saya udah ditunjukin caranya. A berikutnya adalah action, dilakuin gitu, mulai dipraktis. Artinya tadi yang ditanyain itu gimana caranya, dari mulai atasan, action, praktek, tunjukin perubahan itu dulu dari atas. Kalau yang atas berubah, yang bawah itu pasti akan nggak enak, dan enaknya kita kultur Jawa, artinya kita ngikut yang ke atas gitu. Kalau atasnya berubah, bawahnya akan berubah. Nggak akan semuanya sih pastinya. Bubblingnya nggak akan sampai bawah-bawah banget, tetapi setidaknya yang atas itu harus memberikan contoh. Yang atas-atas ini kan adalah refleksi dan cerminan dari organisasi. Terakhir adalah R, reinforcement. Reinforcement artinya adalah harus secara rutin diingatkan
diberikan reward, dan kalau diperlukan diberikan punishment untuk orang-orang yang tidak bisa mengikuti perubahan atau mengikuti pola yang baru tersebut. Tetapi punishment pun harus dilakukan secara smart, bukan berarti punishment-nya fisik atau punishment-nya secara kasar, tetapi punishment bisa bermacam-macam. Bisa saja diambil fasilitas, dihilangkan ininya, kenikmatannya, atau dihilangkan sedikit kelebihannya atau apa. Banyak cara. Dan saran saya ketika kita bicara reinforcement dan punishment, gunakan kultur-kultur Jawa yang menggunakan punishment secara halus. Ya, disindirlah atau apa seperti itu. Gitu sih. Oh ya, siap. Terima kasih, Mas. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Oke, siap. Silakan. Di mana? Suaranya kedengaran? Mati. Suaranya dari sini. Oh, samping Jaka. Dari sini juga boleh. Oke, halo Mas Vero. Halo. Suara nggak muncul? Aku di sini jadi bawahannya Mas Jaka. Oh, dari rumahnya seluas ini harus banget ya nanyanya sebelah Jaka. Iya dong, kan biar kelihatan harmonis. Asik. Yang aku mau nanyain ini sih, kita selalu diajarkan kayak how to be a great leader, kayak tentang leadership dan banyak hal. Tapi yang selalu membuat aku curious adalah gimana sih cara menjadi a good followers? Karena bagaimanapun kita ada di atas, tapi kita juga di bawahan seseorang, kayak aku di bawahnya Mas Jaka gitu loh. Nah, yang pertanyaanku adalah, menurut Mas Vero sendiri, how to be a great followers kayak gitu? Itu sih dari aku. Pertama adalah how to be a good followers, itu pertama harus paham playbook-nya dulu. Jadi followers itu berarti ada beberapa sifat yang harus kita lakukan. Pertama adalah kita tekan dulu egonya. Kita nggak akan bisa menjadi follower yang baik kalau kita ngerasa atasan gue nih bego nih, kayak gitu. Oh, bos gue nih nggak pinter nih. Kita harus kita harus humble dulu. Kita harus pahami ada alasan kenapa bos kita jadi bos kita, atau dia menjadi senior kita. Bahkan kalau cuma dia lebih tua, atau kadang-kadang wah bos gue ini tuh anaknya yang punya perusahaan, respect itu dulu. Kalian nggak akan bisa jadi follower kalau kalian belum bisa menerima fakta. Terima fakta dulu, kalian di bawah, dia di atas. Itu dulu. Kedua adalah devotion, pengabdian. Pengabdian itu maksudnya gini, bahwa kalian ada di bawah, berarti your job is to do everything well so that your boss can do his thing well. Kayak gitu. Your job is to make your boss successful. Itu devotion itu. Artinya apa? Kalau namanya siapa tadi? Sorry. Cela. Misalnya Cela ada di timnya Mas Jaka, berarti pahami bahwa Cela ini tugasnya adalah membuat Mas Jaka looks good. Itu, good follower itu. Your job is to make Mas Jaka looks good. Kayak gitu. Bukan untuk membuat yourself looks good dulu, tapi Jaka looks good. Because if he looks good, the team looks good. Not only you, but also the people next to you, your teammate, dan segala macam. Itu yang kedua, devotion. Yang ketiga adalah, ini debatable ya. Tergantung kultur mana yang kamu ikutin. Kalau di kultur pesantren itu kan samina wa ata'na. Mas Jaka bilang A, kamu harus ikut A, kayak gitu. Tapi di kultur lain adalah ada kultur yang lebih open kayak gitu, dan saya rasa saya nggak setuju sama kultur pesantren dibawa ke BEM karena kurang baik untuk intelektual. Tetapi adalah dengarkan dulu apa yang Mas Jaka punya sebagai strategi. Tugas dari bawahan adalah mendebat, ya pasti. Kalau kalian nggak setuju, bilang pasti harus. Tetapi pahami bahwa keputusan akhir ada di atasan kalian. Oke, keputusan akhir ada di Mas Jaka. Artinya apa? Kamu boleh mendebat dia, kamu boleh men-challenge cara pikirnya dia. Tapi of course ingat, lakukan tidak di tempat terbuka yang banyak orang segala macam. Oke, jadi lakukan di tempat tertutup atau di tempat ketika cuma ada tim kalian, dan tugas dari leader pun mendengarkan. Tadi kan saya bilang tugas leader adalah mendengarkan.
Jadi kalau transaksinya cuma kamu ngomong dia nggak mau dengerin, nggak akan jadi di barang kayak gitu. Tapi kalau leadernya ngomong ngedengerin dan kamunya outspoken, itu akan jadi transaksi yang baik. Terus terakhir adalah your job adalah tadi aku bilang make your leader look good, termasuk adalah protect him, protect him. Jadi gini, menteri itu adalah pembantu presiden. Tetapi tugas menteri adalah pasang badan untuk presiden. Kalau kita lihat dari semua menteri, baik itu dari zaman Soeharto, Soekarno, B.J. Habibie, dan segala macam, kadang kalian mikir kan, gila, kok bisa dia yang jadi menteri sih? Karena kan pinteran itu. Kok dia bisa yang jadi menteri sih pinteran ini? Ingat, tugas menteri itu nggak cuma jadi orang pintar. Kalau cuma pengen nyari orang pintar, banyak orang pintar. Tugasnya menteri adalah pasang badan buat presiden. Ingat, ketika lihat, kenapa kok Muldoko jadi kepala staf presiden? Karena ketika ada hantaman ke Jokowi, Muldoko yang maju dulu. Mana? Sini gue hadapin. Oke. Kenapa Luhut yang jadi menteri segala urusan? Karena ada yang ngeganggu urusan-urusan pemerintah, dia pasang badan. Sama, ketika Mas Jaka ada yang ngeganggu, berarti ada Cela yang pasang badan kayak gitu ya, bukan ngegebukin kayak gitu. Tapi maksudnya adalah oke, lu hadapin dulu kayak gitu. Debat sama gue dulu. Karena tugas dari bawahan adalah memfilter tekanan-tekanan yang masuk ke atasan sehingga atasan itu bisa bekerja dengan nyaman seperti itu. Itu sih kurang lebihnya how to be a good follower, and it takes practice. Karena gini lah, siapa sih yang mau di bawah terus gitu kan? Suatu saat kan kamu pingin ke atas, pingin lead something kayak gitu. Nah, kuncinya adalah leader ini jangan memperlakukan bawahan sebagai bawahan, tetapi perlakukan dia sebagai individual kontributor yang memimpin sesuatu tanpa harus menyatin. Seperti itu. Kalau orang Jawa bilang itu ngeluruk tanpa bolo, ya kan, menyerang tanpa pasukan kayak gitu. Itu kultur Jawa kayak gitu. Jadi bahwa kamu nggak perlu untuk menjadi punya bawahan untuk menjadi seorang pemimpin. You are already leader by yourself. Gitu sih. Siap. Makasih baik ya Mas Vero. Aku siap pasang badan untuk Mas Jaka. Mas, mungkin ini sih Mas. Sebenarnya mungkin aku juga ada pertanyaan sih Mas untuk Mas Vero juga. Juga terkait gimana kemudian manajerial organisasi. Nah, sebenarnya seberapa penting kalau misalkan bicara tentang kita kontekstualisasikan dengan BMKM, mungkin ketika ngelihat BEM-BEM di luar BMKM UGM itu ketika berkaca ngelihat jumlah stafnya itu kan nggak sebanyak kuantitas stafnya BMKM UGM gitu kan Mas. Kayak misalkan kemarin tuh juga kebetulan sempat duduk bareng dengan beberapa teman-teman BEM di DIY. Nah itu mungkin jumlahnya 100, 150 atau bahkan di bawah 100 atau bahkan cuma puluhan. Nah, kemudian ketika ngelihat sebenarnya di BMKM UGM itu kan kalau mungkin di tahun ini kita mengawali kabinet dengan jumlah sekitar hampir menyentuh angka 400. Nah, sebenarnya gimana kemudian kita menciptakan bukan menciptakan sih tapi mencapai kesejahteraan staf sebagai yang utama dalam kemudian dinamika dalam BMKM dalam mencapai tujuan mimpi dan segala macam, juga gimana kemudian cara menciptakan good citizenship dalam satu badan 400 orang ini yang mungkin berbeda dengan BEM-BEM yang lain yang mungkin jumlah sebanyak BMKM UGM gitu sih Mas. Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah ya 100 orang ya betul. Oh, ada boleh nanya kenapa segede itu? Mungkin juga karena ini sih Mas, kalau aku pribadi nangkepnya kan mungkin kalau dibandingkan misalkan dengan beberapa univ lain, karena mungkin jumlah mahasiswanya juga beda Mas, juga representasi dan concernnya biasanya kalau di BEM UGM sama mungkin 2 tahun terakhir aku ngeliat tuh ada kadang beberapa kementerian baru, ada struktur yang baru itu juga karena menyesuaikan kebutuhan di tiap tahunnya kayak gitu sih Mas. Oke. Jadi gini, pertama harus define dulu well-being itu seperti apa gitu ya. Karena kan kita bukan perusahaan, kita juga bukan for profit, ini kan sebenarnya organisasi kemahasiswaan. Jadi well-being-nya sendiri harus didefinisikan dulu. Nah, kalau menurut saya well-being itu ada physical dan ada mental, ya kan? Mental itu maksudnya adalah ya
nggak bisa dipungkiri kita ini kan adalah mahasiswa punya stresnya sendiri-sendiri. Kadang dia putus sama pacarnya, kadang dia jomblo itu tekanan mental loh kayak gitu. Jadi apa namanya itu harus perhatikan juga. Jadi jangan sampai apa namanya banyak jumlah orang jomblo sehingga saling mengasihani satu sama lain kan pusing juga gitu. So jadi pertama harus dilihat dulu definisi well-being-nya apa. Kalau well-being-nya adalah mental well-being, berarti kita harus lihat dulu apa sih yang sekarang saat ini sedang dipikirkan, dikhawatirkan, dan ditakutkan oleh 400 orang ini. Bisa lakukan survei atau apapun itu, dari situ akan kelihatan. Oke, itu yang pertama. Jadi petakan dulu ketika ngomongin well-being, apa sih yang sebenarnya menjadi kekhawatiran dan concern. Halo? Iya. Oh iya, saya kira hilang. Oke, yang kedua adalah baru physical. Physical ini berarti kita udah mulai ngomong gimana sih caranya supaya kita dapat dana buat makan-makan atau mungkin sponsorship untuk acara-acara kita, kalau bisa profit sehingga kita bisa makan-makan bareng dan segala macam. Jadi well-being-nya itu tuh kalau saya melihat bahwa organisasi seperti BEM itu well-being-nya itu ya kebersamaan. Jadi apapun yang kita lakukan itu kalau ada uang sisa bukan buat memperkaya, tetapi adalah untuk meningkatkan kebersamaan. Jadi dari situ berarti kita harus banyak bikin acara yang cukup kreatif, acara yang cukup menarik, sehingga sponsor mau masuk, sehingga donor mau masuk, sehingga kolaborator mau masuk, sehingga dari situ nanti akan ada banyak sisa cash flow bisa dipakai untuk mungkin divisi minat dan bakat, minat untuk bikin kegiatan-kegiatan misalnya futsal bareng atau rafting bareng segala macam. Jadi gitu sih. Nah, yang harus dana usaha tempatnya untuk mendatangkan donor dan uang, tapi dana usaha juga harus di backup oleh tim kreatif atau tim konsep yang kuat, tim event yang kuat atau tim kreatif desain yang kuat, sehingga nyambung tuh. Seorang dana usaha tidak bisa menjual sesuatu kalau barang yang dijual nggak ada atau barang yang dijual jelek kan, seperti itu. Jadi dua orang ini atau dua grup ini harus saling in hand. Ketika mereka tenggo atau dansanya bagus, maka banyak donor masuk dan kita bisa jadi well off semuanya, gitu sih. Siap, terima kasih Mas. Mungkin ini sih Mas untuk yang terakhir, mungkin bisa untuk closing statement-nya ke teman-teman sih Mas. Oke. Closing statement dari saya sih, pertama-tama terima kasih sudah diundang. Senang banget bisa kembali ke Alma Mater walaupun secara virtual. Hopefully ketika nanti vaksin udah beres semua, COVID sudah pergi, kita bisa kumpul lagi, bisa ketemu sama teman-teman BEM langsung di Bulak Sumur. Tapi yang paling penting adalah harapan saya buat BEM UGM ini sangat besar sekali, karena kita adalah salah satu kampus terbaik di negeri ini, dan mungkin terakhir saya cek juga peringkat kita di dunia juga tinggi. Artinya adalah kita harus pahami dulu potensi kita, tapi kita harus tahu juga kemana kita mau melangkah 1 tahun ini. Masa kepengurusan ini kan 1 tahun ya, kayak gitu. Jadi mimpi apa sih yang mau kita capai? Kalau kita fast forward atau percepat waktu, katakanlah ke bulan katakanlah Januari 2021, kalian ingin ninggalin warisan apa sih untuk Indonesia, untuk dunia, dan juga untuk UGM, seperti itu. Jadi cara pikir seperti itu, dan itu tidak akan bisa dicapai kalau kita tidak bertindak sebagai satu unit yang bersatu, gitu. Oh, siap. Makasih Mas. Tepuk tangan dong. Mas Vero, kalau mungkin misalkan nanti untuk teman-teman mau minta PowerPoint-nya, boleh nggak Mas? Nanti mungkin bisa ada teman-teman yang hubungi jenengan. Boleh. Siap, makasih. Mungkin Oke. Saya tutup. Oh ya, foto bareng Mas, kelupaan Mas. Yuk, foto yuk. Mas Richard, mohon bantuannya Mas Helmi. Ya, aku bantu foto ya teman-teman ya. Salam Corona. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas. Nanti di tag di Instagram saya ya. Oh iya, siap. Sip.
Nanti stay in touch di Instagram saya, nanti bisa DM atau bisa ngobrol di situ di Vero Veriska, jadi FERRO-FERIZKA, nanti kita ngobrol di situ. Oke? Siap. Terima kasih banyak, Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek. Hah? Elek gue jadi moderator, Cek. Yancen. Asu. Bisa ditingkatkan. Mundur saja jadi Menko kalau nggak bisa jadi moderator. Hei, pilek goblok. Apa? Awas ada pilek. Kamu lu. Di ini sih recorded di WC. Iya, 4.30 kita mulai. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ya. wabarakatuh.